Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca ayat Alkitab kita, saya ingin bertanya, pernahkah saudara kedatangan tamu secara tiba-tiba? Saya pernah mengalami hal seperti itu. Suatu pagi, tiba-tiba pintu gerbang gereja digedor ketika saya melayani di sebuah kota. Tiba-tiba pintu gerbang digedor dan saya tidak tahu siapa yang datang karena tidak ada yang menelpon, tidak ada yang mengirim pesan akan datang. Tetapi saya pikir ada orang yang datang karena pintu ada yang mengetuk. Kemudian saya keluar, lalu saya membuka pintu karena gerbang cukup tinggi dan tidak terlalu kelihatan siapa yang datang. Ketika saya bukakan pintu gerbang gereja itu, ternyata ada dua orang dari kelurahan, yaitu Pak Lurah dan sekretarisnya datang ke gereja pagi itu. Wah, saya terkejut sekali dengan hal itu. Tapi syukurnya gereja dalam keadaan yang rapi, yang bersih, karena memang setiap habis ibadah kami selalu menyapu, mengepel dan merapikan kursi-kursi. Sehingga ketika Pak Lurah datang, dia mendapati gereja itu dalam keadaan yang bersih. Dan kemudian beliau langsung menawarkan apakah boleh gereja ini dimasukkan dalam salah satu agenda kunjungan dalam kegiatan lomba antar kelurahan. Jadi waktu itu saya langsung menyambut iya, karena setidaknya bisa menjadi berkat bagi kelurahan kami pada waktu itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus, dalam Alkitab peristiwa yang tiba-tiba juga sedang kita gumuli sampai hari ini, yaitu kedatangan Tuhan. Berita tentang kedatangan Tuhan sudah diberitakan sejak lama. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan itu sifatnya tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya. Hal ini kita akan bersama-sama renungkan dalam firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya yakin saudara sudah pernah mendengar atau merenungkan perikop ini, yaitu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 diantaranya bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Terlebih yang Tuhan Yesus, dalam pembacaan tadi ada beberapa persamaan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Persamaannya tentu mereka sama-sama menunggu mempelai. Yang kedua, mereka sama-sama membawa pelita. Yang ketiga, mereka sama-sama menyalakan pelitanya. Ya. Dan yang keempat, dalam bacaan tadi, mereka juga sama-sama tertidur ketika menantikan kedatangan sang mempelai.
hanya ada satu saja perbedaan di antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu. Apa perbedaannya? Gadis yang bijaksana, mereka membawa minyak sebagai persediaan dalam buli-buli mereka. Sedangkan gadis yang bodoh, mereka tidak membawa persediaan minyak, hanya membawa pelita, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Ya, jadi di sini ada perbedaan hanya satu saja, tetapi itu sangat berpengaruh pada akhirnya. Seperti yang bagaimana kita sudah baca tadi, karena hal itu maka gadis yang bodoh itu tidak bisa masuk dan menikmati perjamuan kawin itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian juga dengan saat ini. Ada begitu banyak orang yang sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ya. Tetapi sebagaimana cerita ini, tentu ada mereka yang sungguh-sungguh menyiapkan diri, tapi ada juga yang kurang bersiap sedia. Ya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini. Yang pertama, gadis-gadis yang bijaksana percaya bahwa mempelai laki-laki akan datang, walaupun untuk itu mereka harus menunggu lama. Jadi perbedaan antara yang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh di sini adalah gadis yang bijaksana yakin betul bahwa mempelai itu pasti akan datang. Entah itu ketika petang atau ketika tengah malam atau menjelang pagi. Tapi yang jelas mereka yakin bahwa mempelai itu datang. Sehingga mereka menyiapkan minyak untuk waktu yang cukup lama. Ya, karena mereka tidak tahu jam berapa kira-kira mempelai itu datang. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka sekedar saja, yang penting mereka sudah membawa pelita, dan ya syukur kalau mempelai itu datang. Kalau enggak ya sudahlah. Jadi mereka sepertinya tidak ada keyakinan di sini akan kedatangan mempelai itu, sehingga mereka tidak membawa persediaan minyak. Ya, saudara yang Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya, kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Dia pasti akan menggenapi firman-Nya, walaupun sampai hari ini janji itu masih belum digenapi. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan. Tetapi yang jelas, kedatangannya itu adalah iya dan amin. Ia adalah Allah yang tepat janji, sebagaimana Ia mengatakan bahwa Ia akan bangkit dari antara kematian. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan firman-Nya. Demikian juga ketika kita menantikan kedatangannya, kita juga percaya dan harus percaya bahwa kedatangan itu iya dan amin. Ya, karena Dia adalah Allah yang tepat janji. Sebenarnya dikatakan dalam 2 Petrus ayat pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali-kali Tuhan tidak melalaikan janjinya, apapun itu termasuk kedatangannya. Karena itu mari kita kuatkan hati kita. Kita selalu berjaga-jaga, kita selalu menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika Dia datang, Ia mendapati kita setia. Ya. Yang kedua, gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan diri supaya siap dan tidak menyesal pada kedatangannya. Gadis yang bijaksana menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga mereka tidak menyesal. Jadi dia sudah menghitung kira-kira kalau sampai subuh kira-kira berapa banyak minyak yang harus diperlukan. Mereka sudah siapkan dengan betul. Tidak asal-asal saja. Kita sebagai orang percaya tidak boleh asal-asal. Kita harus serius sehingga kita tidak menyesal. Ya. Kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Tidak boleh sekedar saja. Ya. Kalau kita sekedar saja, suam-suam, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi berbahagialah mereka yang serius dalam menantikan kedatangan Tuhan. Mereka menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak mudah, walaupun harus berjuang, walaupun harus mengorbankan sesuatu, tetapi itu adalah hal yang baik karena kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita menyesal. Saya teringat dulu ketika saya masih kecil, ayah saya pernah bercerita tentang Alkitab.
Dia mengangkat salah satu cerita Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Ada 2 orang di ladang, yang satu akan diangkat oleh Tuhan, yang satu ditinggalkan. Ada 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Di akhir dari ceritanya, ayah saya berkata, "Gede, jangan sampai kamu ditinggalkan." Wah, ini menjadi pikiran buat saya. Sampai saya remaja, cerita ini terus terngiang dalam pikiran saya. Saya menjadi takut, jangan sampai saya ketinggalan. Tapi syukur pada Tuhan, ketika saya beranjak ke pemuda, di sana saya mulai mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan dengan baik, dan di sanalah saya bisa menyiapkan diri dengan baik. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, jangan sampai kita menyesal dan kita ketinggalan kereta. Ketika mempelai itu datang, biarlah kita siap sedia. Karena itu hari ini, siapkan diri kita. Besok kalau masih ada waktu, siapkan diri kita. Jangan sampai kita ketinggalan. Jadi hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan, jadi hari ini juga kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Berbahagialah mereka yang menyiapkan diri dengan baik, sehingga ketika Tuhan datang, Dia akan dibawa masuk dalam kemuliaannya. Yang ketiga, frekuensi Tuhan Yesus, gadis-gadis yang berjaga-jaga atau yang bijaksana itu, mereka berjaga-jaga dan siap. Ya, dan mereka akhirnya dapat menikmati acara pernikahan itu. Jadi orang Kristen yang bijaksana, mereka lah yang akan masuk dalam sukacita yang besar itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, tetapi memang harus kita bijak. Ya, bijak artinya kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, melakukan firman dengan benar. Ya. Bodoh itu bukan karena tidak tahu. Ya. Jadi konsep bodoh dalam kehidupan sehari-hari dengan bodoh dengan firman mungkin agak sedikit berbeda. Bodoh dalam kehidupan sehari-hari karena tidak tahu. Tetapi bodoh dalam firman Tuhan, tahu tapi tidak melakukan. Ya. Jadi itu pun dinamakan bodoh. Bukan sekedar tahu tetapi melakukan. Frekuensi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua bukan orang bodoh yang tidak tahu, atau yang tahu tapi tidak melakukan. Tetapi kita adalah orang-orang yang bijak, yang mengetahui kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya. Ya, jadi frekuensi Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, karena hanya orang yang bijaksana, hanya orang yang mendengar firman dan melakukannya, yang mentaatinya, mereka yang akan masuk dalam kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana, mereka menerima sukacita karena mereka ketika tuanya itu datang, ketika mempelai itu datang, mereka sedang berada di hadapan pintu itu dan dia siap, sehingga ketika mempelai itu tiba, mereka dibawa masuk. Sedangkan yang bodoh, ketika mempelai datang, dia tidak ada di situ. Dia sedang sibuk mencari penjual minyak. Frekuensi Tuhan Yesus, mari kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika waktu Tuhan datang, kita akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan, frekuensi Tuhan Yesus, pastikan bahwa kita akan kebahagiaan, artinya kita akan masuk dalam kemuliaan itu. Pastikan diri kita mulai saat ini, mulai detik ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, pastikan bahwa kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kita tidak sedang hidup dalam kelengahan, keraguan-raguan, tapi memang kita siap menantikan kedatangan Tuhan sepenuh hati kita, sepenuh hidup kita. Ya. Jadi pastikan bahwa diri kita sudah siap. Yang kedua, pastikan bahwa orang-orang di sekitar kita juga sudah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pastikan bahwa suku-suku di seluruh Indonesia, setiap bahasa, setiap orang boleh mendengar, mengenal kebenaran Tuhan, dan mereka juga menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau belum,
tugas saya dan saudara untuk mengerjakan hal itu. Jangan sampai ketika Tuhan datang, mereka tidak siap dan mereka ketinggalan. Nah, firman Tuhan berkata hal itu akan dipertanyakan kepada kita. Kita yang akan menanggung hal itu. Karena itu mari kita selama masih ada kesempatan, selain menyiapkan diri kita, mari kita juga berusaha untuk menghimbau, mengajak orang-orang untuk boleh mengenal Tuhan dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Sehingga kita boleh bersama-sama masuk dalam sukacita kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita, memimpin kita untuk lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ke Tuhan, sebab Dia pasti akan datang. Dan berbahagialah mereka yang siap sedia menyambut kedatangannya. Mereka akan dibawa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.